Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Kurnia Rashid. Saya saya dari TI 4810 dengan NIM saya itu 102012400363. Kali ini saya berada dari kelompok 2, kelompok 4 dengan mendapatkan studi kasus itu TAS. Maka kali ini saya ingin menjelaskan tentang yang saya sudah pahami dan kerjakan, yang saya sudah pahami dan kerjakan untuk hands-on PPM di acceptance sampling. Pada nah saya akan memakai normal. Berarti lanjut saja ke bagian Excel-nya. Studi kasus sesuai studi kasusnya, saya mendapatkan task level 2 dan segala macam. Nah, SSP ini didapat dari tabel ISO. Saya mendapatkan 50 dengan DSP-nya itu ada 2, yaitu 3232, terus AC-nya itu ada 5, DSP ini untuk SSP, DSP-nya itu ada 2 dan 6. Lalu untuk RE-nya itu SSP-nya ada 6, DSP-nya itu ada 5 dan 7. Lanjut ke nomor 2, kita akan menerapkan identifikasi yang telah kita temui. D kurang kurang dari sama dengan 5 itu diterima. Kalau D lebih dari 6 itu ditolak. Berarti di sini tuh jika barang cacatnya itu kurang dari 5 itu akan diterima. Lalu kalau misal si D ini lebih dari 6, barang cacatnya itu akan ditolak gitu. Nah, dari D kurang dari ini diterima, lalu D sama dengan 3 kita ambil sampel kedua, yaitu D2 kurang dari 3, kurang dari sama dengan 3, D2 lebih dari sama dengan 4. Nah, untuk D1 tambah D2 berarti si ini ditambah dengan ini diterima, lalu 3 dan tambah ini ditolak dan segala macam sampai D sama dengan 6 itu ditolak gitu. Lalu lanjut ke nomor 3 itu eh, kita tuh yang pertama tuh akan dari si kita akan mencari nilai mu sama dengan f mu dibagi mian. Nah, 50 ini dikali dengan 0,04. Nah, 0,04-nya itu dari mana? 0,04-nya itu berdasarkan AQL kita, yaitu 4% dibagi 100. Lalu sampai situ sudah jelas, baru 32. 32 ini dari si DSP ini dikali dengan si 4 AQL ini. AQL tersebut berarti yang tadi 50 itu dari sini dikali dengan ini, lalu ini dikali dengan ini, dibagi dengan ini. Dikali, sorry. Nah, dapatlah kita hasil sama dengan 2 dan sama dengan 1,28. Lalu untuk SSP itu dimasukkan ke nilai tersebut, ke nilai ini. Ini tuh kita menerapkan eh, penerimaan dan resiko perusahaan. Tentukan peluang. Kita memakai rumus distribusi Poisson seperti ini. Poisson titik DSC 5, 5 itu dari temuan, lalu G6 itu dari si mu min ini tersebut, si D ini 2, kita dapat nilai 2, lalu true. Hasilnya akan 0,983 sekian. Lalu yang untuk bawahnya adalah itu sama dengan 1 dikurang dari si peluang keputusan yang telah diterima.
Lalu kita masukkan ke peluang terima lot sama resiko perusahaan. Selesai dari situ, kita harus pada saat DSP itu kita harus mengidentifikasikan dari ini tersebut, dari temuan N1, keputusan, sama seperti halnya nomor 2. Jadi tidak akan jauh berbeda dari nomor 2, hanya yang berbeda tuh dari banyaknya sampel yang diterima dan ditolak, dan keputusan ini selalu diterima. Anggapanlah sudah sampai di sini, berarti untuk mencari peluang keputusannya itu berdasarkan distribusi Poisson tentunya. Nah, distribusi Poissonnya itu 2 dari si temuan N1. Nah, H6 itu balik lagi ke mu yang DSP. Lalu dengan true sudah didapatkan hasilnya 0,86 sekian, lalu terima lot N2. Nah, lot N2 ini rumusnya itu berbeda dengan terima lot N1. Rumusnya itu hanya dikali dengan distribusi Poisson yang false. Kalau misalkan yang pertama itu true, kita menambahkan false dengan dikali gitu. Jadi ya pada saat lot N2 ini sama saja. Nah, yang terakhir tuh total dari terima lot N ini ditambahkan mendapatkan hasil sekian, dan kita menambahkan juga, tapi karena tidak ada berarti langsung turun menjadi 0,86, sama saja. Nah, hasilnya itu ditambahkan dari jumlah peluang keputusan N1 dan N2 itu dijumlahkan mendapatkan hasil 0,981. Nah, untuk peluang tolak lotnya itu dari si peluang terimanya 1 dikurang dari peluang terima, jadi 0,18. Pindah ke nomor 4. Di nomor 4 ini ini tuh lanjutan dari P tersebut. Jadi P di drag ke bawah menjadi banyak. Nah, ini nilai ini tuh didapatkan dari 50. Karena ini SSP berarti kita memakai 50 dikali dengan 4 tersebut, lalu di drag ke bawah sampai sekian. Nah, untuk PA-nya menggunakan rumus distribusi Poisson dengan 5 dan C7 lalu true. C7 itu berarti memakai 2. Nah, pindah ke DSP pun sama, untuk mu-nya si 32 itu dikali dengan 4. Lalu di drag ke bawah hasilnya akan sama. Lalu untuk P1 itu menggunakan distribusi Poisson dikali dengan 1. Lalu E7 itu dari 1,28 dan true. Lalu di drag ke bawah sama halnya seperti PA2. PA1 itu PA2 tuh hanya menambahkan dari distribusi Poisson yang false. Nah, untuk PA itu PA1 ditambahkan dengan PA2. Selesai dari situ IQ ini berarti PA SSP dalam kurung 400 dikurang 50, berarti lot size-nya 400 dikurang dengan sampel size-nya 50 dikali dengan B7, berarti dikali dengan P dibagi dengan 400. Sama itu untuk SSP IQ SSP. Lalu untuk IQ DSP itu F7 berarti si PA1 dikali dengan 400 dikurang 32, sampel size lot size-nya itu 400, sampel size-nya itu 32 dikali dengan B7 4% ditambah dengan G7 ditambah dengan PA2 ditambah dengan 400 kurang 32 kurang 32. Jadi lot size-nya itu lot size
lot size-nya itu 400 dan sample size-nya itu pada saat di DSP itu ada first dan second. Nah, dua-duanya ini dikurang. Lalu dikali dengan B7, yaitu dikali dengan 4, sama dibagi, hasilnya akan dibagi dengan 400, sama sekian. Lalu didapatkanlah nilai tersebut. Nah, CRQ ini kita mendapatkan 18% itu dari rumus PA. Kita mencari nilai yang paling maksimal, lalu didapatkanlah di 18%. Nah, untuk AQL-nya itu 5,54%, sama halnya mencari maks nilai paling tertinggi dari I7, berarti dari AQ sampai bawah, dari sampel pertama, P pertama sampai terakhir. Sama halnya dengan DSP, lalu lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini 50 ditambah 400 dikurang 50 dikali 1 dikali dengan D6. D6 itu di bagian PA. Oh, sorry. Itu di bagian sini. D6 itu si peluang keputusannya. Didapatkanlah hasil sekian, dan di yang bawah pun sama rumusnya, tidak jauh berbeda. Lalu untuk rumusnya segini, dengan biaya inspeksinya 56, volumenya 56.000, jumlah biayanya itu Rp557.972. Lalu untuk itu biaya satuan itu masih DSP. Lalu untuk SSP, untuk DSP-nya itu volumenya 43 dengan jumlah biayanya itu Rp425.832. Itu untuk biaya inspeksi. Lalu untuk biaya satuannya itu 55.000, volumenya itu 22 dengan jumlah biayanya itu Rp1.217.827. Itu ditambahkan hasil dari jumlah biaya ini itu didapatkan dengan 10.000 dikali 56. 55.000 dikali dengan 22, hasilnya itu total biaya itu Rp1.775.800. Lalu sama halnya seperti SSP, dikali hasilnya itu Rp7.448.762. Nah, berarti masuk di nomor terakhir itu hasilnya segini, total biaya segini. Lalu analisisnya berdasarkan hasil yang telah didapatkan, total biaya pada SSP lebih rendah dari total biaya pada DSP, sehingga bisa disimpulkan bahwa SSP lebih baik daripada DSP dari segi total biaya. Selain itu, resiko untuk perusahaan dari SSP lebih rendah daripada DSP, maka dari itu SSP yang kita pilih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.